di pagi hari ini kita akan bahas tentang prinsip-prinsip rumah tangga dalam Islam. Prinsip rumah tangga dalam Islam, artinya apa saja kaidah-kaidah yang perlu dipegang dengan erat seputar masalah rumah tangga, yang mana para ummahat, para akhwat sekalian, para hadirin sekalian rahiman wa rahimakumullah, kita tahu Islam itu agama yang sempurna. Islam agama yang kafah, yang komprehensif, yang universal, yang cocok untuk semua zaman dan semua tempat, cocok untuk semua orang, semua suku, dari segala usia, baik tua baik muda. Islam cocok untuk semuanya. Maka dalam Islam semua ada adat-adatnya, semua ada tuntunannya, termasuk dalam masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga tentunya pasti ada tuntunannya, ada prinsip-prinsipnya, ada kaidah-kaidahnya. Dan rumah tangga yang paling patut untuk kita jadikan teladan adalah rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala katakan, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik, termasuk dalam berumah tangga. Oleh karena itu, tinggal kita mau belajar atau tidak. Jadi dalam Islam sudah ada tuntunannya, Rasulullah sudah nyontohkan, tinggal kita mau belajar atau tidak, tinggal kita mau praktekkan atau tidak dalam rumah tangga kita. Nah, prinsip-prinsip rumah tangga dalam Islam sebetulnya banyak. Jadi bab rumah tangga ini bab yang pertama, bab yang sangat-sangat penting. Kedua, dia bab yang kompleks, karena di dalam rumah tangga itu banyak stakeholdernya. Ada suami, ada istri, ada anak, terkadang ada yang lain-lain, ada pembantu, ada mertua. Oleh karena itu pembahasan masalah rumah tangga itu pembahasan yang luas sebetulnya, apalagi menyangkut orang-orang yang ada di dalamnya, yang mana tentunya orang-orang itu secara psikis, secara psikologis itu juga perlu kita bahas, dan itu akan menjadi kompleks sekali. Namun di kesempatan yang singkat ini, di pagi hari ini, minimalnya saya akan bahas 4 prinsip dalam berumah tangga menurut Islam. Jadi prinsip rumah tangga itu banyak, tapi tidak bisa kita bahas semuanya. Kita akan bahas 4 saja. Mudah-mudahan yang 4 ini bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Prinsip yang pertama di antara prinsip rumah tangga dalam Islam adalah mengembalikan segala sesuatu kepada Al-Quran dan hadis. Mengembalikan segala sesuatu kepada Al-Quran dan hadis, artinya mengembalikan semua problematika rumah tangga kepada Al-Quran dan hadis. Karena dua inilah sumber hukum Islam, dua inilah pedoman hidup kita kaum muslimin, Al-Quran dan hadis. Atau dengan kata lain, mengembalikan semua kepada aturan Islam, mengembalikan semua permasalahan rumah tangga kepada aturan Islam. Para bapak, para ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di masyarakat atau di lapangan, di realita, banyak orang berumah tangga itu mereka menggunakan standar-standar yang berbeda-beda. Ada rumah tangga yang dia punya prinsip pokoknya ikut kata suami. Jadi segala problematika dikembalikan kepada suami. Ada yang punya prinsip, oh enggak, semua dikembalikan kepada istri. Mungkin karena istrinya lebih tinggi pendidikannya, mungkin istrinya S2, S3, suaminya S-teler, ya. Nah, jadi mereka punya prinsip, ya pokoknya ikut kata saya, kata istri. Ada juga yang pakai prinsip kita kembali kepada prinsip psikologi ini. Ada yang menggunakan prinsip kata Pak ini,
ada prinsip ayah itu, prinsip ibu itu, macam-macam. Jadi di lapangan orang berumah tangga itu banyak standarnya, banyak patokannya. Maka kita katakan tentunya dari semua standar yang ada, dari semua patokan yang ada, yang paling sempurna, yang paling baik, yang sudah pasti benarnya, sudah pasti bagusnya tentunya standar Al-Quran dan hadis, standar ajaran Islam itu yang paling bagus. Kalau ada rumah tangga punya prinsip pokoknya segala sesuatu dikembalikan kepada prinsip suami, apakah suami pasti benar? Tidak. Suami pasti akan ada salahnya, bahkan pasti akan ada salahnya, tidak pasti benar. Kalau ada yang punya prinsip dikembalikan kepada istri, keputusan istri, pemikiran istri, apakah istri pasti benar? Juga tidak. Istri manusia, kadang-kadang ada salahnya. Kalau dikembalikan kepada prinsip rumah tangganya Pak Fulan, Ibu Fulan, prinsip parenting A, parenting B, apakah itu semua pasti benar? Tidak juga. Semua hasil akal budi manusia pasti akan ada salah-salahnya. Oleh karena itu, maka yang paling sempurna, yang paling pasti benarnya, pasti bagusnya tentunya prinsip Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim mengembalikan semua problematika, semua masalah, termasuk dalam masalah rumah tangga, kepada Al-Quran dan hadis. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan taatlah kepada pemimpin kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, berbeda pendapat, cekcok tentang sesuatu, kata Allah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah maksudnya apa? Maksudnya kembalikan kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasulnya maksudnya apa? Kembalikan kepada hadis. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu yang lebih bagus bagi kalian dan itu lebih bagus kesudahannya. Akan menghasilkan outcome, menghasilkan hasil yang pasti bagus. Surat An-Nisa ayat 59. Kalau kita mengikuti Al-Quran dan hadis, pasti akan menghasilkan sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah. Nah, maka ayat ini dalil bahwa hendaknya kita kembalikan segala perselisihan kepada Al-Quran dan hadis. Artinya apa? Artinya kalau kita punya masalah dengan pasangan, kalau jenengan para istri punya masalah dengan suaminya, maka coba masalah itu ditelaah berdasarkan Al-Quran. Solusi dari masalah ini bagaimana? Nah, itu contoh mengembalikan kepada Al-Quran. Berdasarkan hadis Nabi, solusi masalah ini bagaimana? Nah, itu contoh mengembalikan kepada hadis. Nah, setiap masalah kita pertanyakan demikian. Menurut Quran gimana solusinya? Menurut hadis gimana solusinya? Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran." Orang yang hidup sepeninggalku nanti, kata Nabi, akan melihat banyak sekali perselisihan. Baik perselisihan antara suami istri, antara orang tua dengan anak, antara tetangga, antara kelompok-kelompok kaum muslimin, macam-macam. Akan banyak perselisihan. Solusinya bagaimana? Kata Rasulullah, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin."
hendaknya kalian berpegang kepada sunnahku. Sunnahku artinya tuntunanku, tuntunan Nabi, dan juga kepada tuntunan para al-khulafa ar-rasyidin, sahabat Nabi yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini namanya al-khulafa ar-rasyidin, tuntunan mereka. Yang mereka adalah orang-orang yang mahdiyin, mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidhi. Berpegang teguhlah dengan tuntunan mereka, Nabi dan para sahabatnya, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Artinya pegang yang kuat. Karena sesuatu kalau kita gigit dengan gigi geraham itu biasanya kuat kita gigitnya. Jadi kata Nabi, ikutilah tuntunanku, tuntunan sahabatku, pegang erat-erat dan gigit dengan kuat. Hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini sahih. Maka hadis ini juga menyuruh kita untuk mengembalikan semua permasalahan kepada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tuntunan Rasulullah itu dua, Al-Quran dan hadis. Al-Quran Rasulullah yang bawa, Rasulullah sampaikan. Hadis Rasulullah yang sabdakan. Maka hendaknya kita kembalikan semua permasalahan kepada Al-Quran dan hadis. Dan itu adalah sebaik-baik tuntunan, sebaik-baik petunjuk. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairal hadithi kitabullah." Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk, baik-baik tuntunan adalah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Muslim. Dan tidak layak kalau ada seorang muslim, seorang mukmin, ketika sudah ada tuntunan dari Al-Quran dan hadis, kok malah milih yang lain, memilih tuntunan yang lain. Quran, hadis itu sudah merumuskan solusi-solusi untuk permasalahan rumah tangga. Masalah ini solusinya itu, masalah itu solusinya ini. Sudah ada solusinya, sudah ada dalam Al-Quran dan hadis. Nah kok ini malah memilih solusi yang lain, memilih, oh saya nggak setuju dengan Quran, saya nggak setuju dengan hadis, saya tidak layak ketika Al-Quran hadis sudah merumuskan solusi-solusi untuk rumah tangga kita, oh kita malah milih yang lain. Perhatikan dalam surat Al-Ahzab, surat Al-Ahzab ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin." Tidak layak bagi seorang mukmin atau mukminah, idza qadallahu wa rasuluhu amran, kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu perkara, sudah ngasih tuntunan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, kok bisa-bisanya dia punya khiyarah, punya pilihan yang lain dari diri mereka sendiri. Allah dan Rasulnya sudah ngasih tuntunan, kok malah milih yang lain. Kata Allah, tidak layak, tidak layak demikian. Surat Al-Ahzab ayat 36. Artinya dipertanyakan keimanannya. Ngakunya beriman, tapi ketika Allah sudah ngasih tuntunan, Rasulullah sudah ngasih tuntunan, kok malah milih yang lain. Dipertanyakan keimanannya. Oleh karena itu, jangan sampai demikian. Jangan sampai ketika sudah disampaikan Al-Quran, disampaikan hadis-hadis Nabi yang sahih tentang solusi dari permasalahan rumah tangga kita, kok malah kita milih prinsip-prinsip yang lain. Ingat bahwasanya Al-Quran dan hadis itu pasti benarnya. Al-Quran dan hadis yang sahih pasti benarnya, dan benarnya itu absolut. Absolut itu pasti, hakul yakin. Adapun pendapat orang, pendapat manusia yang tidak sejalan dengan Al-Quran hadis, maka
maka bisa benar, bisa salah. Prinsip parenting A, prinsip parenting B, pendapat Pak Fulan, Bu Fulan, prinsip rumah tangga orang barat, prinsip psikologi, itu semua bisa benar, bisa salah. Makanya Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah mengatakan, laisa min ahadin illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak. Tidak ada satu orang pun kecuali perkataannya bisa diambil, bisa ditinggalkan, bisa benar, bisa salah. Illa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali satu orang, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap kita kalau pendapat itu murni dari pendapat kita pribadi, bukan dari Quran, bukan dari hadis, maka bisa benar, bisa salah. Ustadz bisa salah, ya, ulama bisa salah, kiai bisa salah, pemimpin bisa salah. Selama namanya masih manusia, maka bisa salah. Oleh karena itu, jangan sampai kita mengunggulkan pendapat-pendapat manusia, kemudian malah meninggalkan Al-Quran dan hadis. Tapi kalau pendapat manusia itu sesuai dengan Quran hadis, maka wajib kita terima. Maka itulah kebenaran, kalau memang pendapatnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, ini prinsip yang pertama, bahwasanya hendaknya setiap permasalahan rumah tangga kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Contohnya, misalnya ini contoh ya, ada suami istri punya anak perempuan, suami istri punya anak perempuan. Kemudian bapaknya itu maksa anak perempuannya untuk nikah dengan seorang laki-laki yang tidak disukai oleh anaknya. Nah, jadi bapak ibu punya anak perempuan sudah siap nikah. Kemudian anak perempuan ini dipaksa untuk nikah dengan seorang mas-mas yang menurut bapaknya nih mas-mas ini baik, ya, mapan, kemudian layak jadi suami dari anaknya lah. Tapi anaknya nggak suka, anaknya nggak cinta, anaknya nggak mau. Demikian juga ibunya juga tidak setuju anaknya dijodohkan seperti itu, dipaksa untuk nikah dengan seorang laki-laki yang tidak disukai. Nah, maka terjadi cekcok. Bapaknya maksa, pokoknya kamu harus nikah dengan si fulan, dengan mas fulan. Kata anaknya, nggak mau pak, nggak mau. Kata ibunya, pak, bu, jangan maksa-maksa pak, yang terserah anak kita saja. Nggak bisa, wah, cekcok. Gimana solusinya? Solusinya kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Ada nggak? Ada. Masa nggak ada? Ada. Di dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la tunkahul bikru hatta tusta'dana. Tidak boleh menikahi seorang anak gadis hatta tusta'dana, kecuali si gadis ini mengizinkan. Kata Nabi, nggak boleh orang tua memaksa anaknya untuk nikah dengan yang tidak ia sukai. Boleh, ya, orang tua nawarkan calon kepada anaknya, boleh dinikahkan kalau anaknya mengizinkan. Kalau anaknya mengatakan iya pak saya mau, maka baru silakan, ya, dinikahkan. Tapi kalau anaknya nggak mau, nggak boleh. Kata Nabi, la tunkahu, nggak boleh dinikahkan. Bahkan kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar mazhab Syafi'i, kalau ada orang tua maksa anaknya untuk nikah dengan laki-laki yang tidak disukai, tidak sah nikahnya. Orang tuanya berdosa. Nah, jadi jangan seperti siapa bu? Seperti Siti Nurbaya, ya, dipaksa nikah sama siapa? Datuk Maringgi. Nah, itu dalam Islam nggak boleh seperti itu. Nah, jadi solusi untuk masalah rumah tangga tadi, bapaknya harus ngalah karena bapaknya salah. Dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hadis. Kata Nabi, la tungkahu, nggak boleh dinikahkan.
ya seorang gadis kecuali dia mengiyakan, kecuali dia setuju. Maka bapaknya salah, bapaknya harus ngalah, ya, harus tunduk kepada hadis Nabi, ya, karena hadis Nabi pasti benar. Ini contoh, oke, ini contoh menyelesaikan masalah rumah tangga dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian prinsip yang kedua, prinsip rumah tangga dalam Islam yang kedua adalah bahwasanya keluarga bahagia adalah keluarga yang bertakwa. Keluarga bahagia adalah keluarga yang bertakwa. Takwa itu apa sih? Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu takwa. Insya Allah semua sudah paham. Takwa itu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Itu takwa. Maka keluarga yang bahagia adalah keluarga yang anggota keluarganya mereka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Itu kebahagiaan yang hakiki. Walaupun mungkin hartanya tidak banyak, walaupun mungkin hidupnya sederhana, walaupun mungkin tinggalnya di kampung, rumahnya gedek misalnya, walaupun mungkin nggak punya rumah, masih ngontrak, tapi kalau orang-orang di dalamnya bertakwa, menjaga perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, maka mereka adalah keluarga yang bahagia. Dan itulah kebahagiaan yang hakiki. Perhatikan dalam surat Ar-Ra'du, surat Ar-Ra'du ayat 28 sampai 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hatinya tenang dengan zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tuba lahum wa husnu ma'ab. Mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang terbaik. Surat Ar-Ra'du ayat 28-29. Di sini Allah sebutkan bahwasanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, cirinya juga adalah orang yang banyak berzikir. Mereka akan mendapatkan tuba, kebahagiaan, dan akan mendapatkan tempat kembali yang terbaik, yaitu surga. Nah, maka di sini Allah mengkorelasikan bahwasanya tuba, kebahagiaan itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang amanu wa amilus shalihat, beriman dengan benar dan beramal soleh, bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Di dalam surat Yunus ayat 64, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah, mereka tidak memiliki rasa takut dan mereka tidak bersedih hati. Ya, wali-wali Allah. Siapa itu wali Allah? Siapa yang disebut wali? Apakah wali itu yang bisa ngubah godong jadi uang, bisa jalan di udara, rumahnya di Sleman tapi sholat Jumatnya di Mekah, itu gitu? Apakah itu wali? Jawabannya bukan. Wali disebutkan definisinya, artinya oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Aulia Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Semua orang beriman, semua orang bertakwa itu wali Allah. Ya, jadi salah
persepsi sebagian orang yang mengatakan wali itu, oh itu yang bisa terbang, ya, bisa ngubah daun jadi uang, bisa nyembuhkan orang cuma disentuh, ya, itu salah, ngapunten. Allah yang sebutkan bahwasanya wali Allah itu alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan bertakwa, semuanya oleh Allah. Maka saya yakin jenengan sekalian yang hadir di sini, semua di sini adalah wali-wali Allah semua. Lahumul busyra fil hayatid dunya, bagi mereka kabar gembira di kehidupan dunia ini, wa fil akhirah, dan juga kabar gembira di akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada yang bisa mengubah janji-janji Allah. Dzalika huwal fawzul 'adzim, itulah kemenangan yang besar, itulah kebahagiaan yang hakiki. Surat Yunus ayat 64. Maka perhatikan dalam ayat ini Allah menjanjikan kehidupan dunia yang bahagia dan juga kehidupan akhirat yang bahagia dan kemenangan yang Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96. Al-A'raf 96. Allah Ta'ala katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, andaikan penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama, akan kami bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit, minas sama'i wal ardi, dari langit dan juga dari bumi. Walakin kadzabu, namun kebanyakan mereka malah mendustakan Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami hukum mereka atas apa yang mereka lakukan. Surat Al-A'raf 96. Kata Allah, kalau kalian beriman dan bertakwa, akan kami berikan keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Keberkahan dari langit berupa hujan, berupa cuaca yang enak, ya, berupa alam yang subur, ya, sumber daya alam yang baik melimpah. Keberkahan dari bumi artinya keberkahan rezeki, ya, keberkahan keluarga, keberkahan kesehatan dan lain-lain. Itu didapatkan kalau orang itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Nah, maka ini ayat-ayat menunjukkan bahwasanya kebahagiaan yang sebenarnya, yang hakiki, itu didapatkan dengan iman dan takwa, dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Coba kalau jenengan bayangkan dalam sebuah rumah tangga, suaminya sholat 5 waktu ke masjid, setiap hari dia baca Quran, kemudian dia ngajarkan anak-anaknya baca Quran, ngajarkan anak-anaknya adab, sopan santun, ngajarkan anak-anaknya cara wudu, cara sholat. Dan si suami ini penyabar, akhlaknya baik, dia bertanggung jawab, tidak malas, menafkahi keluarganya dengan baik. Dia juga berbakti kepada orang tuanya. Di sisi lain istrinya juga solehah, dia pakai jilbab yang syar'i, dia tidak sembarang keluar rumah, dia banyak betah di rumah, dia berbakti kepada suaminya, dia juga baca Quran, dia juga sholat 5 waktu di rumah, dia taat kepada suaminya. Di sisi lain anak-anaknya juga soleh-solehah, manut sama orang tuanya. Tiap hari mereka sholat 5 waktu, yang laki-laki ke masjid, ba'da maghrib mereka baca Quran semua di rumah. Mereka sopan sama orang tuanya, mereka berakhlak mulia. Coba bayangkan keluarga yang seperti itu, adakah yang lebih indah lagi daripada pemandangan seperti itu? Subhanallah, itu pemandangannya sangat indah sekali. Andaikan seseorang bisa mengusahakan keluarga yang seperti itu, keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling indah.
Walaupun rumah mereka sederhana, walaupun rumah mereka gede, walaupun harta mereka nggak banyak, tapi kalau bapak, ibu, suami, istri, anak-anaknya seperti itu, subhanallah, luar biasa. Ya, maka itulah kebahagiaan yang hakiki. Adapun kenikmatan dunia, maka itu kebahagiaan yang semu. Kalau jenengan melihat rumah tangga yang mungkin rumahnya mewah, mobilnya banyak, ya, kemudian hartanya banyak, asetnya banyak, pakaiannya branded, tasnya branded, setiap akhir pekan jalan-jalan ke luar negeri, tapi anggota keluarga yang ada di dalamnya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu kebahagiaan yang semu. Kata orang Sleman, wang sinawa, ya, wang sinawa. Dan itu dirasakan juga oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir yang durhaka kepada Allah. Ada nggak yang sugih? Ada, banyak. Ya. Yang rumahnya gedong, ya, mobilnya banyak, bajunya branded, tasnya branded, tiap akhir pekan jalan-jalan. Orang kafir juga seperti itu. Terus apa bedanya jenengan yang cuma gemerlap hartanya saja dengan orang-orang kafirnya? Apa bedanya kalau sama-sama tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 185 berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan hanya perhiasan yang menipu. Jadi semu, tidak tenanan gitu. Kenikmatan dunia kata Allah itu semu, hanya menipu. Sebagus apapun itu hanya tipuan, hanya semu, hanya fata morgana saja. Dalam surat Al-Mu'min ayat 39 Allah Ta'ala katakan, "Innama hadhil hayatud dunya mata'." Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya perhiasan yang menipu. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Namun akhirat itulah dunia yang sejati. Kalau ada orang punya handphone bagus misalnya, handphone bagus itu iPhone itu sampai 20 juta bu, handphone yang terbaru itu 25 juta, iPhone 15 Pro Max. Punya handphone kemudian jatuh kelindes motor, udah selesai. Lagi main handphone kesenggol, jatuh kelindes mobil, selesai. Kenikmatan yang semu, 25 juta hilang sekaligus. Jenengan datang ke restoran mewah, misalnya apa, restoran mewah seperti contohnya apa, ya. Nggak usah kita kasih contoh, nanti malah jenengan datang ke sana nanti. Restoran mewah, beli makanan satu porsi 200.000 misalnya. Jenengan makan sekali lep habis itu biasanya. Jadi bu, kalau restoran mewah itu cirinya porsinya dikit bu. Kalau kita beli bakmi Jawa sama nasi goreng itu kan 15.000 aja, wah porsinya udah banyak, cukup untuk 2 orang. Kalau jenengan datang ke restoran mewah, makanan 200.000, yang masak Chef Juna gitu. Wah, biasanya porsinya seuprit, kita sekali suap langsung habis. Makanan 200.000 sekali suap langsung habis, dicerna jadi apa bu? Jadi penghuni septic tank. Wah, Allah Ustaz. Kenikmatan yang semu. Jadi jangan mengukur kebahagiaan dari itu, dari kenikmatan dunia. Itu kenikmatan yang semu. Dan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran banyak sekali menyebutkan bahwasanya kekayaan harta itu bukan patokan kebahagiaan sama sekali. Insya Allah saya yakin jenengan sekalian sudah hafal surat Al-Fajr. Yaman di surat Al-Fajr ini banyak sindiran untuk kita. Di antaranya Allah Ta'ala mengatakan,
wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Sebagian manusia, kalau Allah memuliakannya dengan harta, dengan kesenangan, kemudian dia batin, alhamdulillah Allah sayang sama saya, Rabbi akraman, Allah sayang sama saya, dikasih harta, dikasih rumah gedung, dikasih mobil, dikasih uang yang banyak, dia merasa, oh Allah sayang sama saya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu wa yaqulu rabbi ahana. Adapun ketika Allah menguji dia, menyempitkan rezeki dia, hartanya dibuat sedikit, ya rumahnya rumah yang tadi sederhana, atau dia belum punya rumah, dia batin, fa yaqulu rabbi ahana, oh Allah nggak sayang sama saya. Dia menjadikan patokan Allah sayang atau tidak patokannya harta. Dia menjadikan patokan kebahagiaan harta. Kalau hartanya banyak bahagia, hartanya sedikit nggak bahagia. Kata Allah, kalla, nggak benar itu kata. Tidak, sama sekali tidak demikian. Maka itu nggak benar menjadikan harta sebagai patokan kebahagiaan, patokan Allah sayang atau tidak, benar. Di agama Kristen itu ada sekte namanya, saya lupa ya, prosperity, namanya kalau dalam bahasa Indonesia teologi kemakmuran ya. Bahasa Inggrisnya prosperity theology. Nanti jenengan bisa cek di Google ya, teologi kemakmuran. Ini salah satu aliran dalam agama Kristen yang mereka punya keyakinan bahwasanya kalau Tuhan sayang sama seorang manusia, maka Tuhan akan ngasih kekayaan. Kalau Tuhan benci sama seorang manusia, maka Tuhan akan ngasih kemiskinan. Oke, orang yang sugih-sugih itu semua orang soleh semua. Orang miskin-miskin, kismin itu orang bobrok semua. Ini keyakinan teologi kemakmuran orang Kristen. Tentu nggak benar seperti ini. Ya Allah sudah sebut dalam surah Al-Fajr, kalla, nggak betul itu. Bahkan kata Syekh Umar bin Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu ta'ala, mayoritas para nabi, jumhur para nabi dan rasul itu adalah orang miskin. Mayoritas para nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, mayoritasnya orang miskin. Yang kaya ada, tapi bisa dihitung jari. Nabi Sulaiman punya kerajaan, Nabi Daud juga punya kerajaan, ya. Kemudian siapa lagi? Ya sedikit lah. Nabi yang kaya itu sedikit, rata-rata miskin. Ya, Nabi Isa, jadi nggak bisa baca kisahnya di Al-Quran. Nabi Isa miskin. Sampai Maryam, ibunya Nabi Isa, itu kan ketika hamil, ya, kemudian lapar, nggak punya makanan, Allah suruh untuk menendang pohon kurma supaya kurmanya jatuh supaya bisa makan. Sampai seperti itu. Ya, sampai ketika lahir saja di bawah pohon kurma. Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi Musa untuk mencari makan untuk anak-anaknya harus naik turun bukit, ya, cari makan anak istrinya. Nabi Adam alaihissalam, kita tahu peristiwa larinya Siti Hajar dari Sofa ke Marwah untuk cari makan, ya. Mayoritas para nabi miskin, ya, walaupun ada yang kaya. Maka apakah berarti para nabi ini ketika mereka miskin berarti mereka nggak bahagia? Berarti mereka bobrok gitu karena miskin? Enggak. Mereka nggak disayang sama Allah? Tentu enggak. Ini para nabi. Mereka orang paling bahagia, mereka orang paling bertakwa, mereka orang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan jadikan kekayaan sebagai patokan kebahagiaan.
Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil aradi." Bukanlah kekayaan itu adalah banyaknya harta, walakinnal ghina ghinan nafsi. Namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati, kebahagiaan hati. Hadis sahih riwayat Muslim. Hakikat dari kekayaan adalah kayanya hati. Hakikat dari kebahagiaan adalah bahagianya hati, bukan harta. Ada nggak orang yang hartanya banyak tapi hidupnya nggak bahagia? Ada, bahkan banyak. Mungkin rumahnya gedong, mobilnya di garasi ada 3, ada 5. Ya, mungkin punya perusahaan, mungkin punya aset, tapi istrinya selingkuh, naudzubillah min dzalik. Anaknya narkoba, anaknya married by accident, zina, kemudian bapaknya sakit jantung, kena kanker, cuci darah seminggu sekali. Allah musta'an. Kalau kaya tapi seperti itu, nggak ada yang mau, ya, nggak bahagia. Maka kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Karena para hadirin sekalian, bahagia itu bisa kita setting dengan hati kita sebetulnya. Ada orang yang dia ngelihat sawah hijau aja udah seneng banget. Saya di kota, Bu, di Jakarta Bogor. Orang Jakarta Bogor itu kalau ada buka tempat wisata baru, agrowisata, biasanya wahananya adalah main di sawah. Orang Jakarta senang banget tuh main di sawah. Ya, maksudnya main lumpur-lumpuran, ya, melihat sawah hijau. Buat orang Sleman, buat orang Jogja biasa itu. Tiap hari ke sawah di kampung saya, tiap hari ke sawah. Gitu. Ya, warga kami ya tiap hari ke sawah. Ini bagi orang Jakarta, senang banget, bahagia. Jadi kan tinggal nyeting hati aja sebetulnya. Kita lihat banyak simbah-simbah, Mbah Putri, Mbah Kakung yang tinggalnya di kampung, rumahnya sederhana, rumahnya gede. Mereka nggak punya handphone, nggak punya mobil, nggak punya motor keluaran terbaru, nggak punya kuota, gitu ya. Ya rumahnya biasa saja, kemana-mana ngontel. Tapi kita lihat mereka enjoy saja hidupnya, senang-senang saja. Setiap hari pulang pergi ke sawah dengan muka yang sumringah, ya. Yang penting punya beras, ya, nanti lauk bisa dicari, ya, sayur tinggal metik. Kayaknya enak sekali, ya. Tapi di sisi lain banyak orang yang gajinya 2 digit, handphonenya terbaru, ya, mobilnya mobil mewah, tapi merasa kurang, merasa nggak bahagia. Ini aneh. Oleh karena itu benar kata hadis Nabi tadi, bahwasanya kekayaan bukanlah banyaknya harta, tetapi kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Oleh karena itu, sekali lagi para hadirin sekalian, kebahagiaan yang hakiki adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika takwa itu hilang, maka tumbuhlah kehancuran. Ketika sebuah keluarga tidak takwa kepada Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, meninggalkan kewajiban, atau bahkan melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan maksiat, maka tumbuhlah kehancuran. Dalam surat Thaha ayat 124, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari mengingatku, nggak mau taat kepadaku, kata Allah, maka baginya kehidupan yang sempit. Akan Allah berikan kehidupan yang sempit, yang sesak. Mungkin hartanya banyak tapi nggak bahagia, sempit hidupnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami hidupkan, akan kami bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta matanya. Surah Thaha ayat 124. Dunia akhirat tidak bahagia. Orang yang tidak bertakwa, dunia dan akhirat tidak bahagia.
Khususnya dalam masalah rumah tangga, ketika suami atau istri tidak bertakwa, meninggalkan kewajiban atau melakukan yang dilarang, maka tunggulah kehancuran rumah tangga. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah. Ma tuwadu ithnani fafurriqa bainahuma. Tidaklah dua orang yang tadinya saling mencintai, namun mereka akhirnya berpisah, illa bidzambin yuhditsu ahaduhuma, kecuali pasti itu gara-gara dosa yang dilakukan oleh salah satunya. Gara-gara dosa akhirnya pisah, hancur rumah tangga. Gara-gara tidak bertakwa, meninggalkan takwa, bermaksiat, meninggalkan kewajiban, dosa, maka dosa bikin rumah tangga hancur. Kata Nabi, tidaklah dua orang yang tadinya saling mencintai kemudian berpisah, kecuali pasti sebabnya adalah gara-gara dosa. Dosa karena maksiat yang dilakukan oleh salah satunya. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Maka kalau ingin rumah tangga kita, rumah tangga jenengan bahagia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Dengan demikian keluarga kita, keluarga jenengan sekalian akan menjadi keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Yang mana tentunya kita semua pasti mengidam-idamkan reuni di surga. Nanti di hari akhir, di hari kiamat dan juga di padang mahsyar, orang tidak saling mengenal. Mau itu orang tuanya, mau itu anaknya, mau itu istrinya, mau itu suaminya, mau itu gurunya, mau itu tetangganya, bestinya. Di hari kiamat, di padang mahsyar tidak saling mengenal. Semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Maka nanti kita dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan tidak berkhitan, tidak pakai alas kaki, tidak pakai pakaian, kata Rasulullah. Sampai kata Aisyah, ya Rasulullah, kalau kita dibangkitkan nggak pakai pakaian, kelihatan semua dong. Maka kata Rasulullah, ya Aisyah, di hari itu keadaannya jauh lebih repot, jauh lebih sibuk daripada ngurusin aurat. Nggak sempat kita ngurusin aurat orang, nggak sempat kita lihat-lihat yang enggak. Kita sibuk dengan urusan kita masing-masing sampai kita nggak mengenal siapapun. Tapi kalau orang itu bertakwa, nanti setelah melewati hisab, melewati mizan, melewati sirat, nanti akan reuni lagi. Di mana? Di jannah. Jadi di hari kiamat nggak kenal, di padang mahsyar nggak kenal, di mizan, di hisab, di sirat masing-masing, semua masing-masing. Nggak bisa dibantu oleh suaminya, nggak bisa dibantu oleh anaknya, masing-masing semua. Nanti kalau jenengan bertakwa kepada Allah, kalau keluarga jenengan bertakwa kepada Allah, baru bisa reuni di surga. Dan itu semua adalah cita-cita kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ini hadis yang sangat indah sekali. Ada seorang namanya Abu Hasan Al-A'raj datang kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, saya lagi sedih karena anak saya baru meninggal. Tolong dong sampaikan kepada saya hadis yang menghibur hati saya. Maka Abu Hurairah, sahabat Nabi, menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Beliau katakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sigharuhum da'amisul jannah." Anak-anak kecil kaum muslimin yang meninggal ketika masih kecil, belum baligh, nanti akan menjadi anak-anak kecil yang lari-larian di surga. Ya, pasti masuk surga. Ya, anak kecil yang meninggal sebelum baligh pasti masuk surga. Mereka menjadi anak-anak yang akan lari-larian di surga. Yatalaqqa ahaduhum abahu aw abawayhi fayakhudhu bi thawbihi aw bi yadihi
Yang mana nanti di pintu surga anak-anak ini akan ketemu dengan ayahnya atau ketemu dengan ayah dan ibunya. Kemudian anak ini memegang pakaian bapaknya atau tangan bapaknya, gandengan tangan. Bayangkan masuk surga disambut oleh anak-anak kita, udah mereka megang tangan kita atau megang baju kita, kemudian saling bergandengan tangan masuk ke surga. Kama akhudhu ana bi sanifati thawbika hadha, sebagaimana aku memegang bajumu ini wahai Abu Hasan. Hatta yudkhilahullahu abahu al-jannah, sampai mereka semua masuk ke dalam surga. Jadi anak-anaknya datang nyambut orang tuanya, bergandengan tangan, semua jalan bareng masuk ke surga. Hadis sahih riwayat Muslim. Ini namanya reuni di surga. Ini hanya bisa terjadi kalau keluarga kita, keluarga jenengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti kita di akhirat tidak bisa ketemu dengan keluarga kita. Ya, jangan sampai nanti ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, nggak bisa ketemu. Oleh karena itu, sebagai seorang istri, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ajaklah suaminya untuk bertakwa juga, dan ajaklah anak-anaknya untuk bertakwa juga, supaya reuni di surga. Jangan cuek ya, ketika suaminya melakukan pelanggaran, melakukan maksiat, jangan cuek. Ah, biarinlah, yang penting uang bulanan saya lancar. Jangan cuek. Jangan cuek ketika melihat anak-anak melakukan pelanggaran agama, melakukan maksiat, melakukan hal yang keliru. Jangan cuek. Kecuali jangan nggak mau reuni nanti di surga. Kalau nggak mau reuni ya silakan cuek. Tapi kalau ingin reuni nanti di surga, ketemu dengan keluarganya lagi, jangan cuek. Ya, ajak semuanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang kedua. Ya, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang bertakwa. Prinsip yang ketiga, prinsip rumah tangga Islami yang ketiga adalah bahwasanya suami adalah pemimpin rumah tangga. Suami adalah pemimpin rumah tangga. Jangan dengarkan konsep-konsep yang lain yang mengatakan bahwasanya suami istri adalah pemimpin. Nah, yang mengatakan bahwasanya rumah tangga itu berdasarkan musyawarah, semua musyawarah. Ya, musyawarah iya, tapi tidak menafikan suami sebagai pemimpin. Ya, jadi tetap ada musyawarah, tapi suami tetap pemimpin. Dan juga jangan termakan ucapan orang-orang feminis yang mengatakan bahwasanya wanita pun bisa menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Kenapa demikian? Karena setiap organisasi itu butuh pemimpin. Dan setiap organisasi akan jalan kalau pemimpinnya satu. Kalau pemimpinnya banyak, jadi namanya double power, dualisme kepemimpinan, nggak akan jalan. Ya, negara saja nggak akan jalan kalau ada dua presiden. Ya, bahkan dalam hadis yang sahih Nabi katakan, kalau ada ya suatu wilayah negara, kemudian yang mengaku pemimpin ada dua, maka faqtulu ahadahuma, hukum matilah yang satu lagi. Kalau satu negara ada dua pemimpin, kata Nabi, hukum mati yang satu. Nggak bisa negara jalan ada dua pemimpin, nggak bisa. Jangankan negara, ya coba kalau ada mobil roda 4, setirnya ada dua, ya supirnya ada dua, gimana bisa jalan nggak mobil itu? Yang satu pengen ke kanan, yang satu pengen ke kiri, yang satu pengen yang gas, yang satu pengen yang rem, nggak bisa jalan. Coba kalau ada perahu ada dua nahkoda, kemudian kereta ada dua masinis, nggak akan jalan. Maka semua organisasi butuh pemimpin dan pemimpin satu.
Dan pemimpin dalam organisasi rumah tangga adalah suami, dan itu Allah yang melantik. Di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki adalah pemimpin wanita. Nah, di sini Allah melantik para suami sebagai pemimpin rumah tangga, pemimpin keluarga. Oleh karena itu, hendaknya setiap stakeholder dari rumah tangga itu sadari bahwasanya suami atau bapak pemimpin. Ya, seorang istri, jadikanlah suaminya sebagai pemimpin dia. Seorang anak, jadikanlah bapaknya sebagai pemimpin dia, dan seterusnya. Nah, pemimpin bukan berarti dia boleh semena-mena, ya. Dan juga pemimpin bukan berarti dia tugasnya nyuruh-nyuruh, sama sekali bukan, ya. Mungkin jenengan yang sudah biasa berorganisasi, insya Allah paham bahwasanya pemimpin tugasnya bukan nyuruh. Pemimpin tugasnya adalah memberikan bimbingan, pengawasan, supervisi, ya. Kemudian juga memberikan pengarahan, kemudian monitoring, kadang-kadang harus supplying, ya, banyak tugasnya, ya. Jadi keliru kalau yang punya pemikiran bahwasanya suami pemimpin dan dia bebas nyuruh-nyuruh, menjadikan istrinya sebagai pembantu. Salah, ya. Maka harusnya seorang suami dia harusnya membimbing istrinya, mengawasi istrinya, mengarahkan istrinya, mensuplai istrinya, ngajari istrinya, menjaga istrinya. Itu konsekuensi sebagai pemimpin itu. Bukan hanya nyuruh-nyuruh, bukan hanya ongkang-ongkang kaki, bukan. Kemudian bagi seorang istri, ketika suami adalah pemimpinnya, maka istri wajib taat kepada suami. Istri wajib taat kepada suami dalam segala hal, dalam semua perkara, baik masalah agama maupun masalah dunia, kecuali satu perkara, kecuali perkara maksiat saja, nggak boleh taat. Jadi, di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi." Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau suami nyuruh maksiat, maka nggak boleh taat. Contohnya kalau suami nyuruh untuk lepas jilbab di luar rumah. Misalnya, istriku, kalau keluar rumah gak usah pakai jilbab, biar orang-orang tahu bahwasanya istri saya itu cantik. Nah, ini jangan dituruti, nggak boleh. Ya, kalau suami nyuruh istrinya nggak pakai jilbab di luar rumah. Kalau di dalam rumah nggak apa-apa lepas jilbab. Kalau di luar rumah nggak boleh, sampai kelihatan oleh laki-laki lain, nggak boleh. Walaupun yang nyuruh suaminya, ya, karena ini melanggar perintah Allah untuk pakai jilbab. Nggak boleh taat kepada makhluk kalau itu melanggar perintah Allah, perintah Khalik. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kemudian istri wajib taat dalam segala perkara. Ya, bahkan Nabi mengatakan, "Lau kana yanbaghi li ahadin an yasjuda li ahadin." Andaikan boleh manusia sujud kepada manusia, la amartun nisa an tasjuda li zawjiha. Maka aku akan perintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Andaikan boleh manusia sujud kepada manusia, dan tentunya nggak boleh, ini andaikan saja. Andaikan boleh, kata Nabi, Nabi akan perintahkan istri sujud sama suaminya. Ini menunjukkan istri wajib berbakti kepada suaminya, tidak boleh meninggikan suara, nggak boleh bentak-bentak suami, nggak boleh penteng depan suami, ya, harus ada adabnya, ada unggah-ungguhnya kepada suami. Layani suami sebaik mungkin, jangan membangkang, jangan membantah, ya, dan seterusnya. Dan taat kepada suami dalam segala perkara. Misalnya suami mengatakan, "Dek, tolong
buatkan kopi, maka ini wajib taat. Dek, tutup pintu depan misalnya. Dek, tutup gorden, tolong masukkan motor. Ini perintah-perintah yang bukan urusan agama. Ini pun sebetulnya wajib taat. Kecuali tadi maksiat. Dan ada satu lagi sebetulnya, di mana seorang istri tidak wajib taat kepada suami selain maksiat, yaitu tidak wajib taat dalam perkara yang tidak ma'ruf. Tidak wajib taat dalam perkara yang tidak ma'ruf. Dan hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan la ta'ata fi ma'siyatin innamal ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu tidak ada dalam maksiat, tidak ada ketaatan dalam maksiat. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Hadis sahih Bukhari Muslim. Perkara yang ma'ruf artinya adalah perkara yang tidak melanggar agama dan tidak melanggar norma sosial. Itu perkara ma'ruf namanya, tidak melanggar adat istiadat, kelaziman masyarakat, norma sosial. Contoh misalnya, kalau ada seorang suami nyuruh istrinya untuk jalan jongkok dari depan rumah sampai ujung kampung, maka ini tidak wajib taat, karena perkara tidak ma'ruf. Ini apa maksudnya? Ini mau latihan militer atau bagaimana? Kalau ada suami nyuruh istrinya untuk jalan mundur dari masjid sini ya sampai misalnya Malioboro gitu, jalan mundur, walaupun yang merintahkan suami nggak wajib taat, ini perkara yang nggak ma'ruf. Ini aneh-aneh aja ya. Jadi kalau perkara-perkara yang tidak lazim berdasarkan uruf, berdasarkan anggapan masyarakat, maka itu tidak wajib ditaati. Tapi kalau yang selain itu, yang bukan maksiat, bukan perkara yang tidak ma'ruf, maka wajib ditaati. Dan para ummahat sekalian, para akhwat sekalian, memang ya taat kepada suami itu tidak mudah. Dan para suami pun harusnya menyadari itu. Jadi, kalau kita taat sama orang tua kita mudah, karena orang tua kita dari kecil sudah membersamai kita, banyak jasanya sama kita, kita taat gampang. Nah ini, tahu laki-laki datang gitu ya, yang tadinya nggak kenal, belum tahu apa-apa, kemudian akad nikah sah jadi suami, disuruh taat sama dia. Gitu. Belum ada jasanya, belum ada perbuatan baiknya, maka tentunya sulit ya, apalagi nanti beda pemikiran ya, beda karakter, beda sifat, akan lebih sulit lagi. Oleh karena itu, para istri yang taat kepada suami ganjarannya besar. Nah, memang tidak mudah untuk taat kepada suami, tapi hendaknya diusahakan, dipaksa-paksakanlah ya, para istri dirinya dia paksa-paksakan, jiwanya dia paksa-paksakan, hatinya untuk taat pada suaminya, tapi selama dalam bukan maksiat, selama bukan perkara yang tidak ma'ruf, karena ganjarannya besar. Nabi mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha. Kalau seorang wanita salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga farjinya, tidak zina, dan dia taat pada suaminya, ya, salat 5 waktu mudah, insyaallah semua di sini salat 5 waktu. Puasa Ramadan mudah, insyaallah semua di sini puasa Ramadan. Menjaga farji artinya tidak zina, ya mudah. Yang penting jangan banyak keliaran, jangan banyak keluyuran, ya, menjaga pergaulan. Yang paling susah yang keempat ini, taat pada suami. Nah, namun walaupun susah memang, saya paham perasaan jenengan. Ganjarannya kata Nabi, dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Silakan dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Dipersilahkan. Jadi Islam itu memuliakan para wanita, Bu. Ya.
tidak ada yang dipersilahkan untuk masuk surga pintu mana saja kecuali wanita. Dan cukup mengerjakan 4 ini tadi. Yang 3 gampang, yang susah memang yang keempat. Sholat 5 waktu kan gampang, puasa Ramadan udah, tidak zina gampang insya Allah. Cuman yang keempat memang susah, taat sama suami. Tapi ganjarannya luar biasa. Dipersilakan masuk surga dari pintu mana saja yang diinginkan, bebas. Artinya seorang istri itu gampang masuk surganya, beda dengan para suami. Ya, para suami itu rentan masuk neraka. Kalau istri gampang masuk surganya. Tapi Ustaz, kan ada hadis bahwasanya Nabi pernah melihat neraka paling banyak wanita. Iya, tapi kata para ulama, Nabi juga pernah melihat surga, di sana juga paling banyak wanita juga, Bu. Nah, memang di neraka paling banyak wanita, di surga juga paling banyak wanita. Karena memang wanita itu jumlahnya jauh lebih besar daripada laki-laki. Ya, di hadis yang sahih bahwasanya di antara tanda akhir zaman, adalah satu laki-laki ya untuk 10 wanita. Artinya perbandingannya seperti itu. Jumlah manusia di dunia ini 1 banding 10, satu laki-laki 10 wanita. Nah, jadi walaupun memang berat untuk taat kepada suami, tapi ganjarannya besar. Dan bukan berarti suami itu pasti selalu benar, Bu. Ya, tentunya suami itu manusia, kadang-kadang salah. Tapi ketika suami itu salahnya nggak salah-salah banget, ya masih debatable, maka hendaknya tetap taati. Hendaknya tetap taati. Misalnya, Dek, Bu, jendela ditutup aja deh. Ini contoh, jendela rumah ditutup aja lah. Tapi sumuk Mas, sumuk dari mana? Nggak sumuk kok. Ini ada perbedaan pendapat. Kata suaminya tutup jendela, ya karena ya suatu alasan tertentu. Kata istrinya, jangan ditutup Mas, sumuk, biar dibuka aja. Mungkin suaminya salah dengan keputusannya untuk menutup jendela, tapi kan ini salahnya nggak salah-salah banget. Ini masalah ringan gitu, ya. Artinya kalaupun dia nutup jendela kan nggak dosa, bukan maksiat, bukan perkara besar, ya sudah manut saja. Jadi walaupun memang mungkin jadi sumuk, yang benar jenengan gitu, yang benar istrinya, tapi sudahlah, ya pada ribut taat sama suami. Kemudian yang terakhir yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, prinsip rumah tangga Islami yang perlu kita pegang, perlu kita ingat-ingat adalah jangan bermudah-mudahan meminta cerai. Jangan bermudah-mudahan meminta cerai. Tidak boleh ya bergampang-gampangan dalam urusan cerai. Yang pertama, karena cerai ini adalah perkara yang disenangi oleh iblis. Ya, cerai adalah perkara yang disenangi oleh iblis. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Inna iblisa yad'u 'arsyahu 'alal ma', thumma yab'athu sarayahu." Iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian iblis menyebarkan tentaranya ke seluruh penjuru dunia. Fadnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Tentara iblis atau setan yang paling disukai adalah yang paling banyak berbuat onar. Yaji'u ahaduhum fayaqulu. Ada tentaranya iblis, setan, yang dia laporan kepada iblis, fa'altu kadza wa kadza. Wahai Raja Iblis, aku telah berhasil membuat orang minum khamr, aku berhasil membuat orang zina, aku berhasil membuat orang main judi slot, aku berhasil membuat orang gibah dan lain-lain. Fayaqulu, kata iblis, ma sana'ta syai'an, biasa itu.
Itu B aja itu. Tsumma yaji'u ahaduhum fayaqul, datang tentara iblis yang lain, setan. Dan dia laporan, dia mengatakan ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu baina imra'atihi. Wahai bosku, wahai raja iblis, yang saya berhasil lakukan adalah saya berhasil membuat suami istri pisah, cerai. Maka kata raja iblis, fayudnihi minhu, oh, benar, kamu sini dekat dengan saya. Wa yaqulu ni'ma anta fayaltazimu, kamu adalah tentara yang terbaik, lanjutkan apa yang telah kamu lakukan. Nah, dipuji oleh raja iblis. Hadis sahih riwayat Muslim. Setan yang berhasil memisahkan suami istri dipuji oleh rajanya. Maka ini menunjukkan bahwasanya cerainya suami dan istri itu adalah dakwahnya setan, perkara yang paling disukai oleh setan. Maka jangan bermudah-mudahan. Siapa yang bermudah-mudahan mengucapkan cerai, minta cerai, maka dia terjebak oleh perangkap setan, perangkap iblis. Yang kedua, kenapa hendaknya jangan bermudah-mudahan meminta cerai? Karena ada kaidah fikih. Kaidah fikih mengatakan al-istidamatu aqwa minal ibtida. Mempertahankan yang sudah ada itu lebih aqwa, lebih kuat daripada membuat yang baru. Mempertahankan yang sudah ada itu lebih kuat daripada membuat yang baru. Konteksnya dalam masalah perceraian, kalau suami istri cerai, misalnya ini saya di depan saya kan banyak istri-istri, ya. Misalnya seorang istri dia berpikir untuk minta cerai pada suaminya, dia ngajukan khulu ke pengadilan karena suaminya dianggap bobrok, jelek, macam-macam gitu ya. Kemudian nanti dia berencana, kan gampang, nanti saya bisa nikah lagi dengan laki-laki yang lain. Apakah ada jaminan laki-laki yang lain yang baru nanti lebih bagus daripada sebelumnya? Ada kejaminan? Tidak ada jaminan. Ya mungkin bisa lebih bagus, mungkin tidak. Mungkin tidak. Ada, ini kisah nyata. Ini terjadi pada teman saya dan istri saya. Ya. Jadi dia nikah. Ini pun dijodohkan oleh bapaknya. Ya. Jadi ditawarkan sama ustaz, sama bapaknya ditolak. Kemudian datang mas-mas biasa, bukan ustaz, bahkan masih awam, ya, tapi manajer. Wah, gajinya 2 digit, lumayan. Diterima sama bapaknya. Padahal ini akhwat ini dia hafizah, hafal Quran, ya. Dia sudah jilbabnya lebar, ya sudah multazimah lah. Tapi sama bapaknya malah dinikahkan dengan mas-mas masih awam, ya, karena hanya dunia, ya. Akhirnya ternyata rumah tangganya nggak bertahan lama. Jadi ternyata suaminya main tangan, kemudian selingkuh, ya, kemudian bahkan suka mencaci maki istrinya, ya. Kemudian si istrinya berpikir untuk cerai. Ya, karena wah nih suami saya main tangan, kasar sama istrinya, sama anaknya juga kasar, suka caci maki istrinya, selingkuh lagi. Kemudian dia berpikir untuk cerai. Akhirnya cerailah. Kemudian nikah lagi dengan laki-laki yang lain. Ya, dia nyari gitu ya, calon suami yang lain. Katanya masih ada kerabat dengan ustaz, ya, keluarganya ustaz. Singkat cerita, setelah nikah dengan laki-laki yang kedua ini, ya baru saja akad nikah. Besok paginya ternyata laki-laki ini nggak sholat. Wah, padahal katanya saudaranya ustaz. Ketika proses ada jenggotnya, pakainya baju koko gitu. Setelah akad nikah besok paginya nggak sholat subuh. Ini bukan nggak sholat di masjid ya Pak, nggak sholat di rumah pun nggak sholat gitu. Langsung pusing itu awalnya, nggak sholat, dia kaget, dan ternyata lebih parah. Si suaminya kedua ini juga sama, KDRT juga,
kemudian juga selingkuh juga, bahkan selingkuhnya berani terang-terangan. Iya, saya selingkuh dengan si fulan, mau apa? Seperti itu. Allah musta'an. Akhirnya cerai lagi. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya nggak ada yang menjamin kalau seseorang itu cerai kemudian nikah lagi dapatnya lebih bagus, nggak ada yang menjamin. Oleh karena itu jangan bermudah-mudahan. Bukan berarti cerai nggak boleh. Ya, dalam Islam ada perceraian ada, tapi nggak boleh bermudah-mudahan. Karena tidak ada yang bisa menjamin ketika cerai kemudian dapat yang lebih baik. Tadi kaidah fikih al-istidamah aqwa minat tajdid minal ibtida'. Mempertahankan yang sudah ada itu lebih kuat, lebih mending daripada membuat yang baru. Artinya gini, para umat sekalian, walaupun mungkin, tapi kalau saya yakin kalau di sini semua insya Allah ibu-ibu umat suaminya baik-baik, insya Allah soleh-soleh. Ini kalau ada fulanah, kemudian suaminya bobrok, mungkin suaminya ya sholatnya bolong-bolong, ya, atau mungkin dia suka ngomong kotor, atau mungkin suka ringan tangan, maka sabar dulu, sabar, bertahan dulu, sambil nasihati suami, sambil ajak suami ke majelis ta'lim, sambil ngajak suami untuk serius menjalankan agama, kembali baca Quran, kembali belajar Quran. Di rumah setel murotal, setel ceramah agama, mungkin dia tersentuh, sabar, mungkin perlu waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun untuk menasihati suami, untuk mendakwahi suami. Jangan terburu-buru ketika melihat suami itu kurang baik, ya, punya akhlak buruk, atau ringan tangan, atau mulutnya kotor, atau menyakiti hati istri, langsung mikir cerai. Jangan, ya, sabar dulu, bertahan. Mungkin bertahan itu yang terbaik, ya, mempertahankan yang sudah ada itu lebih kuat daripada memulai yang baru. Bahkan dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin. Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang kuat, faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka haram baginya wangi surga. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Ya, kata Nabi, wanita mana saja minta cerai tanpa alasan yang kuat, ya, terlalu mudah mengucapkan, ya, permintaan cerai, maka kata Nabi tidak mencium bau surga. Artinya nggak boleh seperti itu, ya, nggak boleh bermudah-mudahan minta cerai. Kata seorang ulama namanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau katakan, atau ketika beliau ditanya apakah perceraian itu nikmat atau azab, ya, kenapa kok di Islam ada perceraian, kenapa kok dibolehkan bercerai, maka kata Syekh bin Baz, beliau jelaskan bahwasanya perceraian itu bisa jadi nikmat, bisa jadi azab. Ya, makanya dalam Islam ada cerai. Bisa jadi nikmat kalau seseorang cerai dari pasangan yang buruk, yang bobrok, maka itu nikmat, bisa lepas, bisa bebas. Dan cerai bisa jadi azab kalau cerai dari pasangan yang baik. Dapat pasangan baik, gitu ya, soleh atau solehah, ya, dia ngayomi, ya dia baik, tapi kok malah diceraikan, ini azab namanya. Ya, maka kadang-kadang memang cerai solusi, ya, kalau memang pasangan sudah terlalu parah, maka cerai itu nikmat. Dan kata Imam Ibnu Qudamah, ada 4 alasan yang membolehkan seorang istri minta cerai, sehingga dia tidak diancam, tidak mencium bau surga tadi, ya. Kalau terlalu mudah minta cerai, maka nanti terancam tidak mencium bau surga. Tapi ada 4 alasan yang membolehkan untuk minta cerai tanpa terancam itu. Yang pertama adalah jika suami sangat-sangat buruk akhlaknya. Sangat-sangat buruk, ya. Artinya kalau akhlak buruk, tentunya semua kita punya akhlak buruk. Oke, mungkin kalau tidur ngencesan, ya, ngorok, mungkin kalau
mandinya jarang, akhlak buruk ya. Mungkin badannya bau. Ya kalau akhlak buruk, kita yakin semua kita punya akhlak buruk, maka itu tidak menjadi alasan untuk minta cerai. Tapi ini sangat buruk. Misalnya dia melakukan KDRT terlalu sering, terlalu parah, main tangan terlalu parah, terlalu sering, apalagi sampai membuat istrinya misalnya luka, patah tulang, berdarah, atau anaknya, maka ini bisa mengajukan cerai. Ini boleh mengajukan cerai. Atau selingkuh ini akhlak buruk. Ya, kalau suami selingkuh sebetulnya boleh mengajukan cerai. Dalam Islam boleh. Atau suami mulutnya kotor dan kotornya sangat-sangat parah. Ya, artinya kalau orang kadang-kadang misuh-misuh ya, ketika emosi ya itu bukan boleh, bukan bagus ya, tapi ya kita maklum lah, ini lagi emosi. Tapi kalau ada orang yang tidak sedang emosi dalam kondisi normal pun keluar kata-kata kotor, nah ini perlu diperhatikan dengan baik. Atau orang yang cabul atau yang semisalnya, akhlak yang buruk, yang sangat-sangat buruk. Yang kedua, kalau suami buruk agamanya, sangat-sangat buruk agamanya, semisal dia melakukan syirik akbar atau kufur akbar, ya seperti suka datang ke dukun, suka main santet, suka pengasihan macam-macam, maka ini syirik akbar atau kufur akbar. Atau suka judi slot, seperti yang kasus yang viral itu ya, seorang istri membakar suaminya yang kecanduan judi slot, sampai dibakar suaminya sampai meninggal. Tentunya kita tidak setuju dengan seperti itu ya, sampai membakar suami. Ampun gitu, jangan bakar suaminya gitu. Perbuatan dosa. Tapi kan dia menunjukkan si suami ini sangat-sangat parah sekali main judinya, sampai-sampai istrinya jengkel sampai seperti itu. Ya. Tapi di sisi lain ada juga Bu, di mana ya, Kalimantan atau di mana saya lupa, ada suami menceraikan istrinya karena istrinya kecanduan judi slot sampai menghabiskan uang 1 miliar. Ini sebaliknya, istrinya yang judi slot. Jangan Bu ya. Ini masalah judi slot ini perlu kita bahas sendiri, ini saking parahnya ya. Intinya kalau suami melakukan keburukan dalam agama yang sangat-sangat fatal, maka itu membolehkan istrinya minta cerai. Yang ketiga, ketika suami sangat buruk fisiknya atau rupanya, ya sangat buruk fisiknya atau rupanya, dan istrinya tidak tahan sehingga tidak bisa berbakti kepada suaminya, maka boleh dia mengajukan cerai. Ini sebagaimana terjadi pada seorang sahabiah di zaman Nabi. Ya, ada seorang sahabiah, seorang muslimah nikah dengan suami yang ternyata ketika sudah nikah baru tahu wajahnya sangat buruk gitu. Kemudian si sahabiah ini tidak tahan dengan hal itu, ya kemudian minta kepada Nabi, tanya kepada Nabi boleh nggak dia minta cerai. Kata Nabi boleh, ya karena dia nggak bisa berbakti kepada suaminya dalam kondisi seperti itu. Tapi kalau suaminya misalnya tidak ganteng, ya buruk, tapi istrinya nggak apa-apa gitu, boleh-boleh aja, istrinya nyaman-nyaman aja ya nggak masalah, jangan minta cerai. Ya. Kemudian yang keempat, kalau suaminya terlalu lemah. Lemah di sini dua poin. Lemah syahwat, lemah syahwat, tidak bisa memberikan nafkah biologis, atau lemah fisik, tidak bisa memberikan nafkah materi. Saking lemah, ya nggak bisa kerja. Maka ini membolehkan istri untuk minta cerai.
Nah, namun dua poin atau 3 poin ya. Kalau suami buruk akhlak, kemudian suami buruk rupa, dan suami lemah, ini boleh untuk minta cerai, tapi ini sekedar boleh, bukan harus. Artinya kalau ada istri yang tetap ingin bertahan ya dengan kondisi seperti itu, ya tidak apa-apa. Misalnya suaminya lemah syahwat atau lemah badan, tapi suaminya istrinya yang bertahan, ya silakan, nggak masalah. Ya. Atau suaminya buruk rupa, tapi istrinya ingin bertahan, itu pun boleh. Atau suaminya buruk akhlak, tapi istrinya tetap bertahan, silakan, tidak ada masalah. Itu sekedar boleh saja. Adapun ketika suaminya buruk agamanya, maka ini dirinci. Kalau buruk agamanya di sini sampai murtad, sampai keluar dari agama, maka kata para ulama wajib minta cerai. Kalau sampai murtad wajib minta cerai, nggak boleh bertahan. Tapi kalau buruk agamanya masih tidak sampai murtad, artinya sholatnya bolong-bolong gitu, atau dia baca Qurannya masih terbata-bata atau nggak bisa baca Quran, maka ini jangan minta cerai dengan alasan seperti itu. Intinya di antara prinsip rumah tangga Islami adalah jangan bermudah-mudahan minta cerai. Bertahan itu lebih utama selama masih memungkinkan. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita semua keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan hidayah kepada diri kita masing-masing, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, yang penuh dengan ketenangan, keluarga yang mawaddah, penuh dengan rasa cinta, keluarga yang rahmah, penuh dengan kasih sayang. Ya Allah, jadikan kita keluarga yang sehidup semati sesurga, bisa melakukan reuni nanti di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.